Dan dia disiksa guys, dipukul, dikurung. Benar-benar seperti memperlakukan hewan gitu, tidak seperti memperlakukan sama manusia gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Juwita di channel Jui Talks. Channel yang membahas cerita sejarah, kisah-kisah misteri, mistis, peristiwa kriminal, juga folklore dari seluruh penjuru dunia. Nah guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Guys, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini aku akan membahas sebuah kisah sejarah ya atau kisah biografi dari seorang tokoh wanita yang sangat menginspirasi guys. Dan apa yang dia lakukan, aksi yang dia lakukan di masa lalu itu sangat berani hingga membawa perubahan yang cukup besar pada masa itu guys, khususnya di Amerika Serikat. Nah, sosok wanita ini juga menjadi sosok yang sangat dikagumi banyak orang, terutama oleh sesama wanita. Karena memang dia ini memperjuangkan hak-hak para wanita dan kalangan lemah guys. Nah, kalian penasaran dengan siapa sosok yang akan aku bahas? Kalian jangan kemana-mana, stay tune. Tapi sebelumnya seperti biasa aku minta tolong kepada teman-teman semua untuk bantu subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan aku bisa terus menyampaikan informasi juga berita-berita yang menarik untuk teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Nah, tokoh yang akan aku bahas pada video kali ini bernama Elizabeth Jane Cochran yang lahir di Cochran Mills, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 5 Mei 1864 guys. Elizabeth Jane Cochran ini atau nanti kedepannya aku akan panggil Ellie ya guys. Nah, Ellie ini merupakan anak ke-13 dari 15 bersaudara guys. Jadi memang dia itu lahir di keluarga besar gitu. Dimana ayahnya Michael Cochran itu adalah seorang pengusaha juga seorang hakim guys. Jadi memang keluarga Ellie ini adalah keluarga yang berkecukupan gitu ya, cukup terpandang gitu di daerah Cochran Mills ini. Dan ibu Ellie itu bernama Mary Jane Cochran atau akrab disapa Mary. Nah, Ellie ini bisa memiliki saudara yang banyak itu karena ayahnya Michael itu menikah 2 kali. Jadi sebelum menikahi ibunya Ellie yaitu Mary, Michael ini terlebih dulu menikahi wanita lain guys dan melahirkan 10 anak gitu ya. Kemudian istrinya meninggal dan Michael menikah dengan ibunya Ellie hingga kemudian melahirkan 5 anak. Jadi Ellie ini punya 10 saudara tiri dan 4 saudara kandung. Dan masa kecil Ellie ini dibilang cukup menyenangkan gitu guys, karena memang keluarganya ini hidup sangat berkecukupan gitu ya, untuk makannya enak gitu ya, pakaiannya juga bagus gitu ya, anak-anak dari keluarga yang terpandang gitulah. Nah guys, tapi pada masa kecilnya Elizabeth ini memang agak berbeda dari anak perempuan pada umumnya. Di mana anak perempuan pada masa itu biasanya lebih kalem gitu ya, lebih ngalah gitu dan pendiam gitu ya guys. Jadi memang di zaman itu, zaman 1800-an gitu, anak-anak perempuan atau perempuan pada umumnya itu lebih mengalah gitu daripada anak-anak atau laki-laki gitu ya. Jadi memang Elizabeth ini sedikit berbeda. Dia itu dibanding menghabiskan waktu untuk bermain di dalam rumah gitu ya atau membantu ibunya di rumah, dia ini lebih senang untuk berpetualang di luar gitu. Dan dia ini juga anak yang berani berbicara, berani menyampaikan pendapat gitu ya. Jadi ketika Elizabeth ini merasa tidak suka ya dia akan bilang gitu. Elizabeth ini merasa tidak sepakat, dia akan mengutarakan pendapatnya. Jadi memang sejak kecil Elizabeth ini dikenal sebagai anak yang aktif, anak yang vokal gitu ya dan pemberani. Nah, tapi sayangnya pada usia 6 tahun keluarga Elizabeth ini mengalami masa terpuruk. Karena ayah Elizabeth yaitu Michael Cochran meninggal dunia secara mendadak guys, terkena serangan jantung. Hal ini tentu saja membuat keluarga Elizabeth pontang-panting gitu ya, karena satu-satunya tulang punggung keluarga sudah tidak ada lagi gitu.
Apalagi waktu itu karena meninggalnya mendadak ya, Michael Cochran ini belum sempat membuat surat wasiat guys, yang akhirnya semua harta, semua aset milik Michael itu tidak bisa diwariskan untuk anak-anaknya dan istrinya. Nah, ini membuat situasi di keluarga Ellie itu semakin sulit ya, karena ibunya itu Mary sekarang menjadi single parent gitu, dan dia tidak punya apa-apa gitu karena harta suaminya ini tidak bisa dicairkan, tidak bisa diwariskan untuknya dan anak-anaknya. Nah, ini membuat kemudian keluarga Ellie ya, Mary, ibunya Ellie dan semua saudaranya itu sering berpindah-pindah tempat guys, karena mereka sering tidak mampu untuk membayar sewa gitu. Jadi memang mereka ini tidak boleh lagi menempati rumah yang lama gitu guys, karena memang kan itu adalah aset milik Michael, yang mana aset itu sekarang disita oleh negara gitu, karena tidak bisa diwariskan untuk anak-anaknya. Ini miris sekali ya, kasihan sekali gitu. Jadi awalnya yang hidupnya enak gitu, punya pembantu, makan enak, akhirnya mereka jadi hidupnya berbalik gitu 180 derajat, menjadi kesusahan gitu. Dan Mary juga harus pontang-panting untuk menghidupi anaknya yang banyak itu ya, 15 orang gitu. Dia bekerja menjadi buruh, menjadi pelayan gitu. Dan juga saudara-saudara Ellie ini juga membantu gitu guys, bekerja serabutan gitu. Nah, Elizabeth Jane Cochran ini atau Ellie ini sedari kecil dia ini memiliki cita-cita untuk menjadi guru guys. Dia ini ingin menjadi pengajar gitu ya, menjadi guru gitu di sekolah. Dia ini pernah bersekolah keguruan gitu ya guys, tapi memang tidak bisa sampai tamat karena terhalang biaya. Pada masa itu karena keluarganya sudah terpuruk, Ellie akhirnya tidak sanggup untuk melanjutkan sekolahnya menjadi guru. Akhirnya pada saat mulai beranjak remaja ya, usia 15-16 tahun, Elizabeth ini sudah tidak lagi bersekolah. Dia akhirnya membantu ibunya untuk bekerja serabutan sebagaimana saudara-saudaranya yang lain gitu. Dia menjadi buruh pabrik gitu ya, kemudian dia menjadi pelayan, ya apa saja dikerjakan gitu untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan di dalam rumah gitu ya, kebutuhan keluarga gitu. Namun walaupun Ellie ini bekerja sebagai buruh atau pelayan ya, sebagai orang di kalangan kelas bawah ya, Ellie ini tetap menjadi pribadi yang gemar membaca. Dia tetap menjadi pribadi yang selalu ingin tahu gitu ya guys. Dia sering sekali membaca berita-berita dari surat kabar yang beredar pada masa itu. Tapi mirisnya beberapa surat kabar itu sering kali memuat artikel-artikel yang menyudutkan perempuan. Jadi Ellie ini merasa marah gitu ya ketika kemudian membaca surat kabar gitu, ada beberapa kolom artikel yang isinya itu menyudutkan perempuan gitu. Seperti perempuan ini tuh memang orang-orang kelas 2 gitu yang cocoknya itu di rumah saja, menjadi ibu rumah tangga saja gitu, tidak usah bermimpi gitu, tidak usah ingin terjun di dunia kerja seperti laki-laki karena itu hanya akan menghambat pergerakan dunia gitu. Ada artikel-artikel yang kemudian membuat Ellie ini merasa tergerak gitu untuk mendebat kata-kata dalam artikel itu karena dia tidak setuju gitu. Hanya karena seorang perempuan, hanya karena gender, kemudian perempuan ini tidak dikasih ruang untuk berkembang gitu, untuk maju. Nah, ini kan membuat Ellie merasa marah gitu guys. Sampai pada titik Ellie membaca sebuah artikel yang berjudul What Girls Are Good For. Jadi apa sih yang harusnya dilakukan oleh wanita gitu? Apa sih hal yang terbaik yang dilakukan wanita? Hal terbaik yang bisa dilakukan oleh wanita gitu. Nah, itu isi artikelnya lagi-lagi menyudutkan wanita, di mana wanita itu memang lebih baik di dapur, memasak gitu ya, mengurus anak, mengurus suami, nggak usah lah pergi-pergi keluar untuk mengejar cita-cita gitu, karena itu akan sangat sulit gitu. Perempuan itu nggak akan bisa bersaing sama laki-laki gitu. Intinya artikel itu lagi-lagi menyudutkan soal perempuan gitu, soal wanita gitu. Dan ini sudah tidak bisa lagi terbendung gitu. Ellie benar-benar marah membaca ini. Sampai akhirnya Ellie memberanikan diri untuk membalas artikel itu guys. Jadi Ellie kemudian menulis surat balasan yang cukup panjang dan terperinci mengenai pendapatnya, mengenai sudut pandangnya tentang perempuan dan pekerjaan perempuan dan mimpi-mimpi gitu. Jadi Ellie ini menulis
pendapat gitu ya, menulis pendapatnya, dan dia ini dengan berani mendibang semua isi dari artikel itu gitu loh. Jadi artikel itu tuh tidak benar gitu untuk Ellie, dimana perempuan itu harus mengalah gitu, harus tetap di rumah saja gitu. Itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya perempuan miliki. Dengan nama Lonely Orphan Girl, Ellie kemudian mengirim surat-suratnya yang berisi bantahan tentang artikel yang sebelumnya dia baca itu ke surat kabar Pittsburgh, guys. Sampai akhirnya surat-surat bantahan yang dikirim oleh Elizabeth ke koran Pittsburgh ini dibaca oleh redaktur surat kabarnya, guys, yang bernama George Madden. Dan membaca surat-surat bantahan itu, George Madden kaget gitu, dia terkejut juga sekaligus terkesima. Ternyata pada zaman itu ada loh gitu wanita yang tulisannya itu berani gitu, wanita yang tulisannya itu berbeda dengan tulisan para wanita yang lain gitu. Akhirnya George Madden ini penasaran dengan sosok The Lonely Orphan Girl ini atau Elizabeth ini, dan George kemudian mengutus beberapa utusan untuk mencari siapa sih sosok di balik Lonely Orphan Girl ini yang berani mengemukakan pendapatnya, menulis surat bantahan kepada koran Pittsburgh gitu. Lalu kemudian utusan dari George mulai mencari tahu siapa sosok di balik surat-surat bantahan itu, dan kemudian mereka berhasil menemukan Elizabeth Jane Cochran. Lalu kemudian George Madden mengundang Elizabeth untuk datang ke kantor redaksinya, guys, gitu, untuk berkenalan gitulah ya. Dan tidak membuang kesempatan, kemudian Elizabeth benar-benar datang ke kantor Pittsburgh ini, ke kantor surat kabar Pittsburgh ini, yang ketua redakturnya adalah George Madden gitu. Di sana kemudian George Madden berkenalan dengan Elizabeth dan dia menyampaikan kekagumannya pada Elizabeth dengan tulisannya yang berani dan berbeda gitu dengan tulisan wanita-wanita pada umumnya. Akhirnya George Madden menawarkan kepada Elizabeth yang saat itu baru berusia 16 sampai 17 tahun lah ya, untuk bekerja menjadi salah satu penulis ya, menjadi salah satu wartawan di surat kabar miliknya gitu. Dan mendengar kesempatan ini, Elizabeth tentu tidak menyia-nyiakannya, guys. Dia kemudian setuju untuk bekerja di kantor redaksinya George Madden ini gitu. Ini adalah kesempatan emas gitu. Apalagi memang sudah sejak lama gitu kan Ellie tuh ingin menyuarakan pendapatnya kepada khalayak umum gitu. Jadi, dan pekerjaan waktu itu kan susah ya untuk didapat ya, apalagi dia kan kelas menengah ke bawah gitu. Dan pekerjaan di redaktur surat kabar ini sudah merupakan pekerjaan yang bergengsi. Di situ Ellie langsung setuju, guys. Hingga kemudian setelah dia direkrut dan masuk ke kantor redaksi Pittsburgh ini milik George Madden, Ellie mulai menggarap tulisan-tulisan mengenai stylish ya, mengenai mode fashion pada saat itu, mengenai kabar-kabar sosialita ya, pokoknya semua yang bersangkutan dengan kehidupan wanita gitulah, guys. Dia mengerjakan itu gitu ya beberapa saat, lalu kemudian Ellie ini merasa jenuh gitu, dia merasa bosan. Ellie ini merasa bahwa pekerjaannya ini tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan isi hatinya gitu ya. Dimana Ellie itu ingin pekerjaan yang menantang gitu. Ellie itu ingin pekerjaan di mana dia ini bisa bersuara gitu, menyuarakan terutama kalangan perempuan gitu, kalangan rakyat kelas menengah gitu. Ellie itu ingin membawa perubahan gitu ya ketika orang membaca tulisannya gitu. Jadi kemudian Ellie mengajukan pengunduran diri, guys, di surat kabar Pittsburgh ini. Dia mengajukan pengunduran diri untuk kemudian keluar dari kantor itu, guys, setelah beberapa saat bekerja di sana. Oh iya, guys, sebelum Ellie ini keluar ya dari kantor Pittsburgh ini, Elizabeth Jane Cochran ini sebelumnya kan menulis ya di kantor Pittsburgh. Ini dia memiliki nama pena, guys. Nama penanya itu adalah Nellie Bly, di mana nama ini diambil dari sebuah lagu yang berjudul sama, yaitu Nellie Bly. Dan lagu ini pada saat itu tuh viral gitu. Makanya kemudian George Madden itu mengambil nama Nellie Bly untuk dijadikan nama penanya Ellie gitu, supaya lebih mudah aja diucapkan gitu. Jadi ketika ada tulisan kemudian nanti di bawahnya penulisnya adalah Nellie Bly gitu, guys. Dan nama inilah yang kemudian menjadi
namanya Ellie sepanjang karirnya menjadi penulis atau wartawan ya. Jadi kemudian nanti ke depannya aku akan memanggil Elizabeth ini dengan sebutan Nelly ya guys, karena kan nama penanya itu sekarang adalah Nelly Bly gitu. Nah kemudian Nelly Bly ini keluar dari surat kabar Pittsburgh ya. Dia kemudian pindah ke New York guys ya, karena dia ingin suasana yang lebih menantang gitu kan. Di Cochran Mills ini kan adalah kota kecil gitu ya di Amerika Serikat ya, di Pennsylvania gitu. Dia kemudian ingin suasana yang lebih menantang untuk kemudian dia bisa bekerja di redaktur surat kabar yang lebih besar gitu, yang dimana dia ingin menyalurkan cita-citanya gitu ya, menyampaikan suaranya gitu. Kemudian dia pindah ke New York ya, New York di mana kita tahu ya sampai saat ini merupakan sebuah kota metropolitan yang sangat besar, pusatnya Amerika Serikat gitu ya, salah satu kota pusatnya Amerika Serikat yang sangat besar. Di sana, di kota itu lebih maju daripada kota-kota yang lain, banyak gedung-gedung tinggi, kemudian fasilitasnya lebih lengkap gitu ya guys, dan orang-orangnya memang lebih sibuk gitu ya, perkantoran padat gitu, seperti itu. Kepindahan, Nelly Bly ke sana itu dia berharap kemudian bisa lebih maju gitu karir wartawannya. Namun guys, ada satu tempat, di New York ini yang tidak banyak orang tahu gitu, yaitu yang bernama Blackwell Island. Blackwell Island ini adalah sebuah pulau kecil yang masih masuk di area New York guys. Nah, Blackwell Island ini adalah pulau yang terkenal sebagai pulau buangan. Kenapa? Karena memang pulau ini diisi oleh orang-orang yang tersingkir atau terbuang dari kota New York guys. Seperti orang miskin, imigran gelap, gelandangan, pemabuk, pecandu, juga orang gila guys ya. Juga ada kenakalan remaja, kasus kenakalan remaja, remaja-remaja yang nakal itu juga diasingkan di pulau ini. Jadi pulau Blackwell Island ini memang terkenal sebagai pulau tempat orang-orang buangan. Nah di pulau Blackwell Island ini sendiri banyak yayasan gitu ya guys, atau bangunan-bangunan yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang tadi sudah aku sebutkan gitu ya. Ada workhouse untuk gelandangan, ada penjara untuk para narapidana gitu ya, para pemabuk gitu. Kemudian ada penjara untuk anak-anak remaja yang nakal gitu ya. Dan ada rumah sakit jiwa gitu ya, ada rumah sakit panti jompo untuk orang-orang miskin. Pokoknya di situ tuh ditempati oleh orang-orang yang tidak diinginkan oleh keluarganya. Keluarganya sudah tidak mau ngurus gitu. Dan di kota sudah menjadi apa ya istilahnya, sampah masyarakat gitu. Akhirnya ditangkap oleh kepolisian dan diasingkanlah di pulau Blackwell Island itu. Dan ada satu bangunan di pulau Blackwell Island ini yang sering terdengar rumor atau desas-desus guys, yaitu bangunan rumah sakit jiwa Lunatic Asylum. Nah, desas-desus yang beredar ini adalah di mana orang-orang yang sudah masuk ke rumah sakit jiwa itu ya, di Lunatic Asylum, ini akan sangat sulit untuk keluar lagi guys. Bahkan ketika dia sudah sembuh dari kegilaannya gitu, karena pada zaman itu untuk mengecap orang gila itu lebih mudah daripada mempercayai bahwa orang itu tidak gila gitu atau sudah waras gitu. Gitu guys. Jadi ketika orang dicurigai gila dan dia dibawa ke Lunatic Asylum yang berada di Blackwell Island, ini akan lebih mudah untuk dia masuk gitu guys, menjadi orang gila. Dan untuk keluarnya itu susah gitu karena dia akan tidak dipercayai gitu kalau dia sudah waras, padahal memang sudah waras gitu. Dan itu sering terjadi guys. Dan rumor-rumor yang lain adalah bahwa orang-orang yang dirawat di rumah sakit jiwa Lunatic Asylum ini diperlakukan dengan tidak baik. Jadi mereka itu mendapat perlakuan kasar gitu, makanan-makanannya juga tidak layak, kemudian fasilitasnya juga tidak memadai, sanitasinya buruk gitu guys. Itu rumor-rumor yang sering terdengar gitu di kalangan masyarakat. Dan mendengar rumor-rumor ini setelah kepindahannya di New York ya, Nelly Bly atau Elizabeth Jane Cochran ini merasa tergelitik gitu dengan berita ini. Dia merasa ingin tahu fakta, apakah benar orang-orang yang dirawat di rumah sakit jiwa Lunatic Asylum ini benar-benar mendapatkan perlakuan yang tidak layak gitu, mendapatkan
kekerasan gitu guys. Jadi dengan berani ya mendatangi salah satu kantor surat kabar di New York milik Joseph Pulitzer ya, dan Elizabeth ini atau Nellie Bly ini memberikan ide atau rencananya gitu kepada Joseph Pulitzer, si redaktur surat kabar itu. Nellie di situ menyampaikan bahwa dia memiliki rencana gitu ya, memiliki ide untuk menyelidiki ke dalam rumah sakit jiwa lunatic asylum, khususnya woman lunatic asylum gitu, atau rumah sakit jiwa bangsal perempuan gitu. Nellie ingin meliput apakah benar rumor-rumor yang beredar di masyarakat gitu, bahwa rumah sakit jiwa itu menyiksa para pasiennya gitu. Nah, mendengar ide dari Nellie ini, tentu saja Joseph terkejut gitu ya, karena ini adalah ide gila gitu. Kamu mau masuk ke dalam rumah sakit, kamu mau jadi orang gila gitu. Dan Nellie dengan enteng mengatakan, iya, saya akan menyamar menjadi wanita yang gila gitu, agar saya bisa masuk ke dalam rumah sakit jiwa itu dan melihat langsung dan menulis langsung apa yang saya lihat. Itu katanya Nellie. Bayangkan, kalian wartawan ya kan, normal nih, sehat, tapi punya ide gila gitu. Dia pengen masuk dan membuktikan langsung gitu ke dalam rumah sakit jiwa itu bahwa bener gak sih ada kekerasan di sana gitu. Itu idenya Nellie. Jadi dia pindah ke New York, terus dia langsung punya ide itu. Ini awesome banget ya, ya pemberani banget. Ini emang bener-bener kayak the real strong woman gitu loh, strong girl gitu. Dan kemudian Joseph berpikir bahwa wah, kalau bener si Nellie mau gitu ya, dan beritanya benar-benar disiarkan gitu dari apa yang ditulis Nellie, ini pasti bakalan viral gitu, ini pasti bakalan meledak ini surat kabar miliknya gitu. Sampai akhirnya kemudian Joseph setuju guys dengan gagasannya si Nellie gitu. Joseph setuju dengan idenya Nellie yang mind blowing ini gitu. Dan akhirnya karena sudah bekerja sama dan setuju, Nellie mulai mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk jadi orang gila. Untuk menyamar jadi orang gila dia guys. Jadi di sini Nellie belajar. Dia nggak cuman nanti pura-pura gila terus masuk, enggak, dia benar-benar mempelajari seperti apa sih orang gila itu, seperti apa sih tatapan orang gila itu, seperti apa sih cara ngomong orang gila, cara jalannya gitu ya, cara dia untuk berkomunikasi dengan orang lain itu seperti apa. Nellie benar-benar mempelajari itu berhari-hari guys. Jadi Nellie selama di New York ini kan dia tinggal di sebuah katakanlah apartemen wanita gitulah ya intinya ya. Dan di sana dia di kamarnya itu sering bercermin, kemudian acting gitu seperti orang gila. Dia acting menatap dengan tatapan yang kosong gitu, dengan tatapan depresi. Kemudian dia acting untuk tiba-tiba tertawa, tiba-tiba menangis gitu. Sampai kemudian dia memulai aksinya guys. Di apartemen itu Nellie tiba-tiba berteriak-teriak gitu. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang mengganggunya, seseorang yang ingin membunuhnya ya. Dan itu membuat orang-orang ya, tetangga-tetangganya itu merasa ketakutan gitu. Nah, orang kenapa nih tiba-tiba teriak-teriak sendiri nih, padahal dia sendirian aja di situ, nggak ada orang lain gitu. Tapi si Nellie ini terus mengatakan bahwa ada yang mengganggunya, menguntitnya gitu. Tiba-tiba Ellie menangis, tiba-tiba dia tertawa. Jadi ini membuat tetangga-tetangga di sekitarnya itu takut guys, dan berpikiran bahwa Nellie ini telah memiliki gangguan mental gitu. Jadi mulai kena nih tetangganya ya, mulai percaya gitu dengan penyamarannya si Nellie. Dan akhirnya beberapa tetangga si Nellie Bly ini menelpon anggota kepolisian guys untuk memeriksa Nellie gitu. Apa sih yang terjadi sama Nellie? Kenapa sih dia bersikap aneh gitu? Dan ketika anggota kepolisian datang gitu ya untuk mengecek Nellie, di situ Nellie mulai acting lagi nih, lebih mendalami peran. Dia mulai acting menatap kosong, dia kebingungan gitu, saya di mana, saya siapa gitu, kayak orang lupa ingatan gitu guys. Kemudian dia menangis, gak lama dia ketawa sendiri gitu. Dan ini membuat polisi juga berpikir bahwa ini orang gila deh kayaknya, kena gangguan mental deh kayaknya gitu guys. Dan selama aksinya untuk berpura-pura gila ini ya,
Nelly ini menyampaikan bahwa namanya itu bukan Nelly Bly tapi Nelly Brown gitu ya. Ini untuk melengkapi penyamarannya dia gitu. Sampai akhirnya polisi benar-benar percaya guys kalau Nelly ini memiliki gangguan mental gitu karena mendapat kesaksian dari beberapa tetangga juga si Nelly ini nggak nyambung gitu diajak komunikasi, ditanyain jawabnya apa gitu ya, nggak sesuai sama pertanyaannya polisi. Sampai akhirnya polisi kemudian membawa Nelly ini ke kantor polisi, dibawa ke kantor polisi dulu ya. Dia menginap di kantor polisi dulu selama kurang lebih 1 hari 1 malam ya guys ya. Ditempatkan di sel bersama beberapa pelacur gitu ya. Jadi memang wah pokoknya zaman itu wanita ini seperti rendahan gitu ya guys. Dia salah sedikit di sosial gitu bisa dipenjara, yaitu Nelly kelihatan gila gitu kan dimasukin penjara dan ternyata di dalam sel itu dia bersama dengan beberapa pelacur juga yang di penjara gitu guys. Nah kemudian setelah menginap di penjara selama 1 hari 1 malam, Nelly ini kemudian dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Blackwell Island dengan menggunakan kapal gitu ya guys. Dibawalah Nelly menuju ke Blackwell Island dan di kapal itu dia mulai bimbang gitu, dia mulai gemeteran. Aduh, nanti kalau aku benar-benar dibawa ke rumah sakit itu, ke Women Lunatic Asylum itu aku gimana ya? Di sana kan aku sendirian gitu dan nggak ada wartawan yang lain nih, nggak ada teman gitu. Aku bisa keluar nggak ya dari sana? Terus nanti gimana caranya aku membuktikan kalau aku ini sebenarnya nggak gila gitu. Ketika kapal itu mulai menjauhi kota New York gitu ya, di situ Nelly mulai bimbang. Tapi ya gimana lagi ya? Nasi sudah menjadi bubur, dia sudah kadung dipercaya menjadi orang gila nih. Mau gak mau dia tetap harus maju melanjutkan aksinya. Sampai singkat cerita kemudian Nelly ini sampai di Blackwell Island dan kemudian dia dibawa ke Women Lunatic Asylum. Jadi rumah sakit jiwa khusus bangsal perempuan guys. Di sana kemudian Nelly diperiksa oleh seorang dokter jiwa gitu ya. Dia ditanyai gitu beberapa pertanyaan. Dan nih mirisnya guys, baru 5 menit tanya jawab ya, baru 5 menit dan Nelly itu menjawab ngawur gitu. Ditanyain nama jawabnya apa, ditanyain alamat jawabnya apa. Kayak gitu doang. Dokternya itu langsung mendiagnosis bahwa Nelly ini gila gitu. Jadi dari pertanyaan yang sangat singkat gitu, cuma 5 menit gitu. Dokternya udah bilang, gila nih orang, fix demensia dia. Gitu. Jadi Nelly ini cuma ditanya-tanya selama 5 menit langsung divonis gila. Dan dia langsung dirawat di Lunatic Asylum itu, Women Lunatic Asylum. Dia gak boleh lagi keluar. Dia harus menjadi pasien di rumah sakit jiwa itu guys. Disitulah kemudian petualangan Nelly di dalam rumah sakit jiwa ini. Dan ternyata guys, ternyata apa yang beredar di masyarakat, desas-desus di masyarakat itu benar-benar terjadi di rumah sakit jiwa itu guys. Karena pada hari ketiga dan keempat Nelly ini mendapatkan kekerasan dari perawat di rumah sakit jiwa itu guys. Jadi kalau ada desas-desus di mana pasien itu disiksa gitu ya, kalau tidak nurut sedikit aja nggak nurut tuh langsung disiksa gitu. Dan benar Nelly ini pernah mencoba untuk membantah gitu, dia tidak menurut dengan dokter dan pasien di rumah sakit jiwa itu dan dia disiksa guys, dipukul, dikurung, benar-benar seperti memperlakukan hewan gitu, tidak seperti memperlakukan sama manusia gitu. Walaupun ini orang gila gitu ya, tapi kan dia memang sakit gitu, dia tidak minta untuk sakit gitu kan, dia memang sakit dan harus dirawat. Kenapa? Disiksa gitu, nggak nurut, ngebantah, disiksa. Nah ini benar-benar dilihat dan dialami oleh Nelly secara langsung. Jadi itu sudah bukan rumor lagi, itu sudah fakta guys bagi Nelly. Penyiksaan yang lain itu juga sering diterima Nelly guys. Hampir setiap pagi, bukan hanya dia tapi juga pasien yang lain akan disiram oleh air es. Bayangkan, ini tuh di wilayah yang dingin ya, di wilayah yang dingin di sebuah pulau gitu ya, yang air biasa aja udah dingin, nggak ngapa-ngapain aja udah kedinginan. Tapi mereka itu disiram air es setiap pagi, semua pasien di rumah sakit jiwa itu ya. Ini di bangsal perempuan ya guys, karena Nelly kan waktu itu memang di bangsal perempuan. Jadi pasien itu disiram air dingin gitu ya. Kalau katanya perawat dan dokter itu biar tenang.
biar pasien-pasien ini tenang. Jadi mereka tuh disiram air dingin gitu guys setiap pagi. Bayangkan betapa tersiksanya itu, udah udaranya dingin tapi disiram air dingin gitu. Dan tidak jarang juga mereka ini dikasih makan makanan yang sudah basi guys. Ya, jadi mungkin sisa makanan kemarin yang tidak habis gitu dikasihkan lagi kepada mereka. Jadi di rumah sakit jiwa itu tidak memberikan makanan fresh tiap harinya gitu. Kalau ada makanan sisa ya udah kalian makan makanan sisa gitu. Dan ketika mereka menolak gitu ya, tentu saja orang menolak lah, suruh makan makanan busuk, orang mana yang mau gitu. Dan ketika mereka menolak, mereka akan disiksa lagi. Makanan itu akan dijejel-jejelkan ke mulutnya mereka guys. Harus ditelan gitu sampai ada yang muntah gitu, ada yang menangis gitu. Ya tapi bisa apa gitu? Para perawat memaksa gitu. Sampai akhirnya ya itu tadi ada beberapa yang kemudian muntah-muntah gitu ya guys. Kemudian jatuh sakit gitu. Karena kan itu memang makanan yang sudah basi ya, sudah busuk, tentu ada banyak bakterinya. Nah kemudian ada beberapa pasien yang disuruh duduk diam guys, seharian itu disuruh duduk diam, tidak boleh bergerak, tidak boleh kemana-mana, kalau melawan akan diikat. Coba bayangkan, manusia nih ya disuruh duduk diam seharian penuh, dan ketika nolak, ketika dia ingin beranjak, dia akan disiksa lagi guys, diikat di kursi itu sampai hari besoknya. Nah ini dilihat langsung oleh mata kepalanya Nelly gitu, bahwa memang kekerasan dan penyiksaan itu benar-benar terjadi di rumah sakit itu. Bahkan mereka itu di dalam kamarnya itu, wah kamarnya ini sangat tidak layak huni gitu guys. Kotor, selimutnya pun sangat tipis gitu ya, kasurnya sangat tipis sehingga tubuh itu sakit gitu guys. Banyak kutu gitu, sampai banyak yang kemudian punya penyakit kulit gitu. Dan sakit fisik ya, karena memang kena flu dan lain-lain gitu ya, disiram air dingin paginya, malamnya harus tidur di kasur yang kotor gitu ya, di kasur yang banyak kutu, kemudian selimutnya tipis dan kotor, lantainya pun kotor gitu, dan juga sanitasinya di kamar mandi itu juga kotor guys. Di sana tuh air sangat terbatas gitu, jadi tidak jarang para pasien ini kemudian ketika buang air ya sudah dibiarkan saja seperti itu, tidak dibersihkan gitu. Jadi ini memang sangat mengerikan situasi yang ada di sana. Bahkan Nelly ini sempat berbicara dengan beberapa pasien yang lain guys, dan secara langsung pasien-pasien itu mengaku gitu kepada Nelly bahwa aku ini sebenarnya nggak gila loh, aku ini cuman imigran gitu, imigran gelap dari negara lain yang masuk ke New York, dan aku tuh belum lancar ngomong bahasa Inggris. Nah karena aku ini kelihatan kebingungan, akhirnya polisi bawa aku ke sini gitu. Ada beberapa pasien di rumah sakit jiwa itu yang bicara seperti itu kepada Nelly, dan mereka tuh bicara dengan sadar gitu loh, dengan kelihatan orang waras gitu. Cuman memang bahasanya ini, bahasa Inggrisnya ini masih buruk gitu. Akhirnya kan orang-orang bingung ya, mungkin denger ya, ini gila nih gitu, karena dia nggak bisa bahasa Inggris doang. Divonis gila, bayangkan. Karena memang dia ini imigran, jadi bukan orang asli Amerika gitu guys. Nah selain makanan basi juga tidak jarang mereka ini diberi makanan roti yang keras gitu, yang sangat keras, bahkan digigit aja sakit giginya gitu, menurut penuturan dari Nelly gitu ya. Lalu di sana itu kan mereka itu harusnya dirawat gitu ya guys, gimana caranya supaya sembuh gitu. Tapi nyatanya tidak ada terapi sama sekali di dalam rumah sakit itu. Jadi orang yang sudah masuk ke rumah sakit jiwa itu gitu ya, bukannya sembuh mereka bakal tambah gila guys. Bahkan yang waras masuk ke sana juga bisa jadi gila gitu lama-lama. Nggak ada terapi penyembuhan gitu, dokter juga paling cuman kayak lewat-lewat aja. Nggak ada kemudian memeriksa, kemudian memberikan terapi gitu, tidak ada. Mereka itu sehari-hari hanya disuruh duduk diam atau bekerja bakti gitu, membersihkan rumah sakit gitu. Dan juga menjahit guys. Jadi ada ya istilahnya apa ya, memperdayakan gitulah, memperdayakan manusia gitulah dengan menjahit. Jadi mereka ini seperti buruh jadinya di dalam rumah sakit itu. Mereka seharian nggak ngapa-ngapain, nggak ada terapi, nggak ada proses pengobatan gitu. Lalu kemudian mereka ini dijadikan buruh untuk menjahit gitu guys, di beberapa waktu dalam seminggu gitu. Nah ini kan mengerikan sekali. Jadi ya memang orang-orang ini benar-benar dibuang gitu loh, tidak disembuhkan di situ, dibuang, tinggal tunggu mati gitu, tinggal tunggu kemudian meninggal dikubur. Seperti itu. Ini kan mengenaskan banget ya. Nelly juga nggak jarang melihat pasien-pasien ini
terutama pasien-pasien yang tua ya guys, ini kasihan banget sih. Mereka itu sering diberikan makan gitu dalam porsi yang sangat sedikit. Karena makanan-makanan jatah milik mereka itu seringkali diambil oleh para perawat guys. Jadi para orang-orang tua gitu ya, yang dirawat di situ kan udah lemah gitu ya, nggak bisa membantah, nggak bisa kemudian membela diri ya. Ya mereka terima-terima aja guys, sampai mereka tuh menjemput ajal gitu di dalam rumah sakit itu. Dan kemudian pada hari ke-8 ya, sudah 8 hari nih Nelly di situ, udah 8 hari aja menurut dia itu udah waktu yang sangat lama gitu, udah rasanya udah seperti selamanya gitu, karena saking banyaknya hal buruk yang dia rasakan di dalam rumah sakit itu. Disiksa, dikasih makan yang nggak benar, fasilitasnya sangat buruk gitu ya, bau luar biasa di sana gitu ya, banyak penyakit lah intinya di sana, selain penyakit mental juga penyakit fisik gitu ya, gatal-gatal lah, flu lah, diare, pokoknya bener-bener tempat yang wah penjara gitu, seperti penjara gitu guys. Nah di hari ke-8 Nelly ini sengaja bilang ke dokter bahwa, "Pak, saya ini nggak gila gitu, saya ini bukan orang gila, saya ini datang ke sini sengaja untuk meliput ya, sengaja untuk mengamati apa yang terjadi di dalam rumah sakit ini. Jadi saya ini sebenarnya wartawan Pak." Jadi Nelly ini ngaku guys, dia ini sengaja ngaku ngomong ke dokternya kalau dia ini pura-pura gila gitu. Tapi tentu saja si dokter ini nggak percaya gitu. Kemudian dokter ini bilang kayak, "Ah, apa sih kamu ngomong ngawur gitu ya, kamu tuh gila tuh, nyatanya kamu ngomong ngawur gitu, kamu gila." Jadi sama sekali dokter ini tidak mau mendengarkan penjelasan dari Nelly. Udah langsung pokoknya dicap, "Lu tuh gila," gitu. Dan disitulah Nelly mulai takut, waduh gimana nih kalau aku bener-bener nggak bisa keluar dari sini gitu ya. Gimana nih, siapa nih yang bisa bantu aku buat keluar dari sini gitu. Karena buat Nelly waktu 8 hari itu udah cukup ya untuk dia menulis laporan gitu. Dan Nelly tuh pengen keluar dari situ, udah nih udah cukup nih, aku udah nggak tahan lagi nih di sini, lama-lama aku bisa beneran gila kalau aku tetap terus di sini gitu. Tapi dia ngomong ke dokter, dokternya nggak peduli gitu, nggak diperiksa atau gimana, enggak, pokoknya lu gila, lu harus tetap di sini gitu kata dokternya. Hingga kemudian seorang pengacara dari New York World gitu ya, ini sepertinya surat kabar yang sebelumnya didatangi oleh Nelly ya, yang redakturnya ini bernama Joseph itu ya, datang, Pak pengacara ini datang membawa seorang hakim guys ke Blackwell Island ini, ke Women Lunatic Asylum untuk menyelamatkan Nelly. Jadi pengacara dan hakim ini datang kemudian menyampaikan gitu kepada dokter dan petinggi di rumah sakit itu bahwa pasien yang bernama Nelly Brown ini tidak gila, dan dia itu adalah salah satu wartawan yang memang datang ke sana untuk meliput kondisi secara langsung di rumah sakit itu ya. Namanya ini adalah Nelly Bly Pak, salah satu wartawan surat kabar kami gitu guys. Kata pengacara dan hakim juga ada utusan gitu ya dari kantor surat kabar itu. Hingga akhirnya kemudian Nelly ini dibebaskan. Dia ini sembuh mendadak gitu guys. Ya sudah, akhirnya dibawa pulang kembali ke New York. Kemudian setelah sampai di kota New York, Nelly ini langsung menulis semua laporan ya, semua penemuan di dalam rumah sakit jiwa Women Lunatic Asylum yang ada di Blackwell Island ini. Kemudian diterbitkan di sebuah koran ya, mengisi salah satu kolom artikel yang ada di sana yang berjudul 10 Days in the Madhouse. Jadi 10 hari di rumah sakit jiwa. Itu judul artikelnya. Dan langsung viral. Tidak hanya di New York tapi di seluruh Amerika Serikat pada kala itu guys. Dimana Nelly itu memaparkan secara jelas bagaimana kondisi di dalam rumah sakit jiwa itu. Bagaimana pasien diperlakukan, bagaimana pasien ini disiksa dan fasilitas yang sangat-sangat buruk. Semuanya dipaparkan dengan jelas oleh Nelly guys. Hingga para petinggi di rumah sakit jiwa itu merasa terancam gitu. Jadi pemerintah juga para petinggi yayasan di rumah sakit jiwa itu merasa, waduh habislah kita ini nanti di demo sama masyarakat gitu. Sampai kemudian mereka melakukan perbaikan besar-besaran di rumah sakit itu ya, sebelum masyarakat kemudian mendemo gitu ya. Setelah artikelnya Nelly terbit, langsung mereka menggelontorkan dana sebesar $1.000 pada masa itu. Jadi pemerintah New York langsung menggelontorkan dana sebesar itu untuk merenovasi secara besar-besaran rumah sakit jiwa Women Lunatic Asylum ini guys.
Selain itu juga, jumlah perawat di rumah sakit jiwa itu ditambah guys, supaya, lebih bisa meng-handle para pasien yang ada di sana. Gajinya juga dinaikin guys, kemudian porsi makan yang, disediakan di sana juga ditambah, pokoknya dibuat senyaman mungkin guys, supaya, rumah sakit jiwa ini menjadi layak gitu. Dan untuk Nelly sendiri, dia kemudian menjadi artis dadakan ya, dia menjadi, orang yang paling disorot saat itu karena artikelnya ini menjadi tersebar luas secara besar gitu ya, viral, di usianya awal 20-an saat itu Nelly ini menjadi orang yang paling banyak dicari oleh media gitu ya untuk diliput guys, tentang pengalamannya tinggal di rumah sakit jiwa Lunatic Asylum ini selama 10 hari. Dan menurut beberapa, pemaparannya ya di media-media berita, Nelly ini mengatakan bahwa suasana di sana ini sangat mengerikan gitu. Bahkan tidak pernah terbayangkan oleh saya sebelumnya. Karena memang dari rumor-rumor yang beredar itu jauh lebih mengerikan fakta yang di lapangan gitu. Itu yang diungkapkan oleh Nelly. Di mana Nelly mengatakan bahwa dia tidak mampu untuk menggambarkan kengerian yang dia lihat gitu. Gak ada kata-kata yang cukup untuk memaparkan suasana di sana, kondisi di rumah sakit jiwa itu gitu. Saking buruknya gitu guys. Sampai Nelly ini kehabisan kata-kata gitu untuk menjelaskan dan memaparkan. Di sini masyarakat luas ya, terutama kalangan wanita benar-benar memuji Nelly ya. Mereka big applause untuk keberanian Nelly, di mana Nelly ini rela disiksa, dipukul gitu ya, kelaparan gitu, bahkan tinggal di tempat yang tidak layak gitu untuk kemudian mengungkap sebuah kasus besar dan memperjuangkan kalangan-kalangan lemah gitu guys. Jadi Nelly ini mendapat sambutan baik dari masyarakat luas atas aksinya yang sangat berani. Nelly sendiri mengatakan kenapa dia berani dan mau melakukan hal segila dan menakutkan itu gitu ya, karena Nelly ini tidak bisa tinggal diam gitu ketika ada orang-orang lemah yang ditindas gitu. Karena Nelly mengatakan bahwa saya sendiri besar menjadi orang kalangan menengah ke bawah gitu ya. Juga saya adalah seorang wanita, di mana wanita itu selalu menjadi orang kelas kedua gitu di masyarakat, yang tersingkirkan, yang diremehkan gitu. Dan kejadian di Women's Lunatic Asylum ini membuat saya kemudian berani gitu untuk memperjuangkan orang-orang yang lemah. Karena di rumah sakit jiwa itu sendiri, semua orang yang ada di sana itu nggak semuanya gila gitu. Ada beberapa orang yang kemudian dibuang ke sana karena miskin, karena tadi migran gelap gitu ya, udah tua gitu. Kemudian, orang yang linglung gitu ya, mungkin tersesat dan lain-lain, nggak mengerti bahasa, itu udah dibuang aja gitu tanpa diagnosa yang jelas gitu. Jadi Nelly ingin memperjuangkan ini dan ternyata berhasil. Disinilah Nelly kemudian menjadi sosok wanita yang sangat menginspirasi di Amerika Serikat guys. Nah itu guys, cerita yang sangat inspiratif dari seorang tokoh wanita pemberani di tahun 1800-1900-an ya di Amerika Serikat, yaitu Elizabeth Jane Cochran atau Nellie Bly. Bahkan kisahnya ini juga diangkat menjadi salah satu film guys. Boleh silakan teman-teman nanti cari ya judul filmnya Nellie Bly gitu ya. Nanti akan keluar. Ada beberapa film dari beberapa versi dan tahun guys. Ya, saking inspirasinya, bahkan kisahnya ini juga dibukukan, juga difilmkan. Teman-teman boleh nanti membaca bukunya atau menonton filmnya untuk info yang lebih lengkap ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, juga share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian gitu ya, supaya informasi ini menginspirasi banyak orang. Dan juga tidak lupa aku minta tolong sekali lagi untuk bantu subscribe channel ini supaya aku bisa terus membersamai kalian, menyampaikan info-info yang menarik, berita-berita yang inspiratif, cerita-cerita yang menegangkan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.